فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى Al-Hadisus Samin Wassalasun, hadis yang ke-38, masih dalam Kitabul Ilm. Qala al-Imamun Nasa'i rahimahullah, Ahmad ibnu Syu'aib Abu Abdurrahman An-Nasa'i. Tayyib, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Khalaf an Hafiz an Anas. Tayyib, sebentar, apakah untuk ini jadi Al-Imam An-Nasa'i untuk hadis Abi Hurairah itu sendiri, beliau memiliki beberapa sanad di dalam masalah ini. Yang dipilih oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala di sini adalah yaitu sanad yang disebutkan di sini dari jalur Khalaf. Cuma untuk yang Hafiz ini tak tahu apakah dia mudah dicari rawinya ya. Beliau adalah Ibnu Akhi Anas. Sebentar. Tayyib. Kemudian kata beliau di sini, an Hafiz an Anasin radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. An-Nasa'i yaitu apa, meriwayatkan dari hadis Anas, karena hadis tentang ini datang dari beberapa sahabat memang. Kalau yang kita lewati kemarin adalah hadis Abdullah bin Amr ibnul As, yang sekarang adalah hadis Anas bin Malik. Dan juga kalau kita lihat nanti ke bawah, semuanya juga dari hadis Anas bin Malik. Imam Nasa'i juga meriwayatkan dari Abi Hurairah. Tapi kita ambil yang riwayat Anas di sini. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bihadhihi da'awat. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dengan doa berikut ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, dan hati atau jantung yang tidak khusyuk. Wa du'ain la yusma, dan doa yang tidak didengar, tidak dikabulkan. Wa nafsin la tashba, dan jiwa yang tidak kenyang. Summa yaqul, kemudian beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba'. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari 4 perkara tadi. Kemudian Imam Al-Wadi'i mengatakan, Hafiz huwa ibnu akhi Anas wa Khalaf huwa ibnu Khalifah. Wal hadis akhrajahul Imamu Ahmad rahimahullah faqala haddatsana Affan qala haddatsana Khalaf ibnu Khalifah an Hafiz bin Umar an Anas bihi. Tayyib. Nah, kita ambil hadis yang disebutkan tadi. Di sini Imam Al-Wadi'i yaitu siapa? Imam An-Nasa'i rahimahullah meriwayatkan hadis ini dari Qutaibah ibnu Sa'id. Beliau terkenal ya, Abu Raja Al-Baghlani Al-Balkhi, Imam Siqah, rawi dalam Kutubus Sittah, dan memang dikatakan riwayat beliau itu bagaikan zinah, yaitu perhiasan yang memperindah di dalam hadis-hadis riwayat Qutaibah bin Sa'id. Makanya para ulama besar di masa lampau dan juga yang lainnya, para muhaddisun, mereka berlomba-lomba mencari hadis Qutaibah bin Sa'id karena memang hadisnya bagus dan jernih, bersih, riwayatnya kuat dan seterusnya. Tayyib. Nah, kemudian
di sini siapa tadi? Qutaibah mengatakan haddatsana Khalaf. Khalaf di sini Khalaf bin Khalifah, beliau kunyahnya adalah Abu Ahmad Al-Kufi. Cuma kemudian beliau pindah ke Wasit, tinggal di Wasit, kemudian pindah ke Baghdad, sehinggalah beliau wafat. Jadi boleh dikatakan Kufi, boleh dikatakan Baghdadi atau Wasiti, tak masalah. Baik, beliau adalah rijal di dalam Sahih Muslim dan Arba'ah. Kemudian di sini beliau meriwayatkan dari Hafiz, saudara dari Anas bin Malik. Kunyahnya adalah Abu Umar Al-Adani. Abu Umar Al-Madani, afwan, salah bicara. Baik. Makanya di dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan apa? Hafiz bin Umar. Walaupun sebagian muhaddisin yang lain meriwayatkannya bukan dari tidak mengatakan Hafiz bin Umar, tapi Hafiz bin Abdillah. Tak masalah itu. Intinya adalah dia adalah Hafiz ibnu Akhi Anas bin Malik. Nah, sementara Anas bin Malik memang punya beberapa saudara. Mungkin perselisihannya dari sisi itu. Siapa berarti ayah dari si Hafiz ini diperselisihkan. Baik. Kemudian Hafiz bin Umar an Anas bin Malik ma'ruf. Baik. Abu Hamzah. Dan syarahnya kemarin telah kita sebutkan. Nah, sekarang kita ambil dari beberapa penjelasan a'immah selain dari syarah yang telah Anda sebutkan pada pertemuan yang lampau itu. Telah dijelaskan oleh Al-Allamah At-Tibi rahimahullah di dalam kitab beliau Haqaiqus Sunan, syarah dari Mishkatul Masabih. Di sini Nabi SAW berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang tidak bermanfaat? Beliau menukilkan kalam dari ulama yang lebih atas lagi, Al-Mudhiri, yaitu ilmu yang tidak diamalkan, dan demikian pula ilmu yang tidak diajarkan. Yang ketiga yaitu ilmu yang tidak memperbaiki akhlak dan ucapan. Ini semua dikatakan ilmu yang tidak bermanfaat. Yang pertama adalah ilmu yang tidak diamalkan. Kedua, ilmu yang tidak diajarkan. Ketiga, ilmu yang tidak berpengaruh, tidak berkesan pada akhlak dan ucapan. Sebelum ngaji dengan setelah ngaji macam sama aja, akhlaknya buruk, ucapannya pun ucapan-ucapan kotor. Kotor dalam artian tidak layak untuk berbicara yang seperti itu, malah berbicara seperti itu. Seperti sebagian orang awam ketika melihat tetangganya sudah menikah beberapa puluh tahun tidak punya anak, lidah yang kotor muncul. Kenapa kamu tak punya anak? Kucingku aja anaknya banyak. Oh, ini jahat. Atau anjingku anaknya banyak. Ini lidah yang busuk seperti itu, menyakiti orang lain. Atau mengucapkan kata-kata yang ma'ruf, bahwasanya orang ini tak suka dengan perkataan yang seperti itu, diejek dari sisi fisiknya atau diejek dari sisi keuangannya dan seterusnya. Padahal sudah punya ilmu, sudah tahu bahwasanya yang seperti ini menyakiti saudara, tapi masih mengucapkannya juga. Ini ilmu tidak bermanfaat. Dan telah dijelaskan oleh para a'immah bahwasanya nikmat yang tidak bermanfaat, yaitu nikmat yang tidak disyukuri, karena ini bagian dari tidak bersyukur kalau seperti itu, maka dia akan dicabut. Sehingga boleh jadi setelah dia belajar, tahu-tahu ya karena tidak bermanfaat ilmunya itu untuk dia sendiri, ilmunya dicabut. Tapi hujah tetap tegak pada dia, karena dia sudah tahu kebenaran. Cuma manisnya pengamalan dicabut, sehingga dia malah melanggar-langgar dalil yang telah dia ketahui. Tayyib. Apakah masih ada lagi? Masih ada lagi. Kita tadi mendapatkan 3 ya. Ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu tidak diamalkan, tidak diajarkan, tidak berkesan kepada akhlak, ucapan, ataupun perbuatan. Kemudian yang keempat, kata Al-Mudhiri, yang dinukilkan oleh At-Tibi, yaitu ilmu yang tidak diperlukan di dalam agama ini. Itu yang keempat. Seperti apa? Yaitu ilmu kalam, yang telah diperingatkan oleh Imam Syafi'i. Haram belajar ilmu kalam karena akan merusak agama. Bukan malah bermanfaat, tapi merusak agama. Ilmu filsafat,
Taib. Ini adalah penyakit yang akan merusak agama. Kemudian yang kelima adalah ilmu yang tidak diizinkan oleh syariat, walaupun hampir sama yang dengan yang tadi. Yang tadi menumpukan perhatian pada tidak diperlukan ilmu itu. Yang ini memang tidak diizinkan untuk mempelajarinya. Dari sisi memang syariat tidak mengizinkan, jelas ilmu kalam tidak diizinkan. Demikian pula apa itu ilmu sihir, sama sekali tidak disyariatkan untuk dipelajari, malah termasuk kekufuran. Nah, ini semua masuk di dalam istilah ilmu yang tidak bermanfaat. Adapun yang kedua yaitu wa min nafsin la tasba, jiwa yang tidak kenyang. Imam At-Tibi menukilkan dari pensyarah yang lebih tua lagi yaitu At-Taurubashti di dalam kitab Muyassar. Jiwa yang tidak kenyang ini memiliki dua sisi. Sisi pertama adalah tidak merasa cukup dengan kurnia Allah. Taib. Dan yang pertama tidak merasa cukup dengan kurnia Allah sehingga dia terus-menerus berusaha mengumpulkan harta benda yang tidak Allah Ta'ala berikan untuk dia. Jelas kita diperintahkan untuk bekerja, untuk menafkahi diri sendiri, menafkahi anak istri, tapi tidaklah sampai kemudian kita menjadi orang yang haris yaitu orang yang rakus. Tidak sampai tingkat rakus, secukupnya saja. Taib. Dan yang kedua, jiwa yang tidak kenyang yaitu yang memang cita-citanya adalah memperbanyak harta. Bukan agar cukup untuk keperluan ini, keperluan itu, tetapi memang niatnya memperbanyak harta. Memang bekerja niatnya adalah untuk menjadi orang yang kaya raya. Ya, ini jelas jiwa yang tidak kenyang. Kalau Allah menakdirkan kaya tak masalah, seperti sejumlah sahabat atau sebagian nabi. Tapi bukanlah cita-citanya itu mencari nafkah memang untuk agar menjadi kaya raya dan semacam itu. Karena ini menunjukkan jiwanya adalah jiwa yang tidak kenyang. Tayyib. Adapun untuk kalam yang lain, yaitu apa? Wa du'ain la yusma, dan doa yang tidak didengar. Maksudnya adalah yang tidak dikabulkan. Kenapa? Karena inti dari didengarnya doa adalah apa? Yaitu dikabulkannya dia. Maka istilahnya la yusma. Wa fi riwayah memang la yustajabu laha. Seperti yang di dalam riwayat Muslim yang telah kita lewati kemarin itu. Ditegaskan lagi oleh Syamsul Haq Azim Abadi di dalam Aunul Ma'bud. Maksudnya doa yang tidak didengar adalah tidak dikabulkan dan tidak terpandang. Yaitu Allah betul-betul tidak peduli dengan doa kita. Na'udzubillah kalau sampai Allah tidak peduli, Allah tidak mengambil berat, seakan-akan doa kita tidak didengar. Tayyib. Karena tujuan utama dari pendengaran, yaitu agar doa kita didengar adalah agar disambut dan diterima. Tayyib. Kemudian masalah wa qalbin la yakhsha, jantung atau hati yang tidak khusyuk, dijelaskan oleh Al-Allamah Syamsul Haq Azim Abadi di dalam syarah Sunan Abi Dawud itu, jantung itu diciptakan untuk khusyuk kepada penciptanya. Tayyib. Makanya Allah Ta'ala mencela orang yang setelah datang berbagai peringatan, famastakanu li rabbihim wa ma yatadarraun. Mereka tidak menyerah kepada Rabb mereka dan tidak pula merundukkan diri, masih sombong di muka bumi padahal bencana terus-menerus datang tapi masih sombong. Seperti yang menyombongkan Islam Nusantara, mengatakan kita tidak ikut gaya Arab. Masalahnya bukan gaya Arab atau tidak, lihat ini syariat Allah dan Rasulnya atau tidak. Padahal bencana datang terus-menerus tapi masih sombong. Ini na'udzubillah, ini adalah hati yang tidak khusyuk kepada penciptanya. Baik, kita lanjutkan kalam dari Syamsul Haq Azim Abadi tadi. Jiwa itu, jantung itu diciptakan adalah untuk khusyuk kepada penciptanya. Kalau dia khusyuk kepada Allah, maka cahaya hidayah akan masuk. Kalau cahaya hidayah masuk, maka dada akan menjadi lapang, menjadi apa? Yaitu ya lapang, ya luas, siap untuk menerima kebenaran. Tidak seperti sifatnya orang kafir dan munafikun. Ketika kebenaran datang, malah jiwa terasa sempit, jiwa terasa sesak,
merasa tak ada tempat lah untuk engkau wahai kebenaran, saya ikut syahwat saya saja, ikut hawa nafsu saya saja, dan seterusnya. Ini hasil dari jiwa yang jantung yang tidak khusyuk. Makanya Nabi SAW berlindung kepada Allah dari akar permasalahannya, yaitu tidak khusyuknya hati. Karena kalau hati tidak khusyuk, berarti memang dia adalah hati yang keras dan kaku, sehingga tidak mendapatkan cahaya dan gelap, sehingga dia itu sempit, kebenaran tidak cukup untuk masuk ke dalamnya. Sementara Allah Ta'ala telah memperingatkan, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, maka kecelakaanlah untuk orang-orang yang jantung-jantung mereka itu kaku dari peringatan Allah, tidak mau tunduk kepada peringatan Allah Ta'ala. Cuma sebabnya apa sehingga hati itu menjadi keras, menjadi kaku, menjadi gelap? Kata beliau, ini karena jiwanya terbiasa untuk terlena dengan dunia yang menipu. Sudah apa? Terlalu condong kepada dunia. Padahal dunia adalah darul ghurur, negeri yang menipu. Ketika jiwa sudah terbiasa dengan dunia, maka akhirnya hati menjadi keras, menjadi kaku. Karena apa? Penuh dengan, ya namanya dunia ya, penuh dengan kotoran-kotoran, sehingga hati jadi rusak. Tapi kalau hati ketika sadar tentang itu, kemudian membuat jarak, berusaha menjauh dari fitnah dunia, jelas perlu dunia, masih hidup di dunia ya perlu dunia, tapi tidak sampai terfitnah. Dan hatinya itu condong untuk kembali kepada negeri kekekalan, bekerja di dunia, tapi jiwanya dan hatinya adalah terus menuju kepada akhirat, mengingat kepada akhirat. Maka yang seperti ini akan menyebabkan dia menjadi khusyuk, khusyuknya kepada Allah Ta'ala, Rabb dia yang selama ini mengawasi dia, selama ini mengasihi dia, merahmati dia, menjaga dia, dan seterusnya. Adapun kalau hati tidak khusyuk, menjadi kaku, akhirnya memang jiwanya tidak akan kenyang, dan dia akan terus dipengaruhi, akan terus disiksa oleh sifat hirs terhadap dunia. Hirs yaitu apa? Rakus terhadap dunia. Dan ini adalah termasuk musuh yang paling besar terhadap seseorang itu sendiri, ketika jiwanya sudah tidak kenyang dan hatinya tidak khusyuk pada Allah Ta'ala. Maka Nabi berlindung dari dua perkara ini, dari hati yang tidak khusyuk dan jiwa yang tidak kenyang. Dan ada faedah yang lain disebutkan oleh Al-Imam As-Sindi rahimahullahu ta'ala di dalam Hasyiah terhadap Sunan An-Nasai. Intinya hampir sama ya dengan yang tadi, yaitu ilmu yang tidak bermanfaat, maka ilmu ini justru akan menjadi hujah, argumentasi untuk melawan dia di hari kiamat. Sudah tahu Allah mewajibkan ini, kenapa engkau malah tidak mau mengerjakannya? Sudah tahu keutamaan ini, tapi kenapa engkau menjauhinya? Sudah tahu kebenaran begini-begini, tapi kenapa engkau justru malah lebih suka kepada kebatilan? Ini akan menjadi hujah di hari kiamat. Maka Nabi berlindung dari perkara ini. Dan kata As-Sindi, dan ini yang tidak Anda temukan di syarah-syarah yang lain, berlindungnya Nabi SAW dari 4 perkara ini menunjukkan, menampilkan ubudiyah beliau. Walaupun beliau itu sangat kuat, dan ini sudah Anda isyaratkan ya kemarin. Ini menunjukkan walaupun Nabi itu jiwanya kuat, badannya kuat, tapi beliau memang hamba Allah, berusaha untuk senantiasa menampakkan penghambaan diri kepada Allah, dan sekaligus mengagungkan penguasa alam semesta. Tanpa pertolongan Allah, tanpa bimbingan Allah, tanpa taufik Allah, tak mungkin untuk selamat dari 4 perkara ini. Kenapa? Kata Imam As-Sindi, karena seorang hamba semestinya dia senantiasa merasa takut pada Allah dan senantiasa merasa tergantung kepada Allah Ta'ala. Jangan merasa hebat, jangan merasa yakin selamat, dan seterusnya. Dan di dalam hadis ini, kata Imam As-Sindi, ada dorongan, ada anjuran agar umat melaksanakan doa ini, membaca doa ini. Karena kalau Nabi saja rajin membaca doa itu, maka bagaimana umat tidak melakukannya, sementara umat lebih perlu daripada nabinya. Kata beliau, karena Nabi SAW maksum, beliau terpelihara dari 4 perkara ini. Tetapi itu saja beliau terus berdoa dengan kandungan dari isi doa tadi. Maka umat ini lebih layak lagi untuk mengamalkan doa ini.
Thayyib. Dan juga faedah dari hadis ini, walaupun yaitu hadis ini ada sajak ya, ada belakangnya semuanya adalah ain dan sebelumnya fathah, la yusma. Demikian pula apa? La yashba. Begitu pula la yakhsha dan la yangfa. Ini saja. Maka larangan yang disebutkan dalam hadis lain bicara dengan saja ini adalah jika dia takalluf dan jika dia itu yaitu apa, memberat-beratkan diri dan sajaknya dipakai untuk menipu orang, yaitu sastra, kepandian sastra untuk memperdaya orang, ini yang terlarang. Adapun kalau dia mengalir begitu saja, memang tahu-tahu kalamnya itu kalam bersajak, ini tidak mengapa. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga bicara tentang hadis ini. Kata beliau, jika ditanyakan kekhusyuan hati ketika mengingat adalah ketika mengingat Allah dan ketika tunduk kepada kebenaran yang telah turun, seperti ayat yang telah dibaca pada pertemuan yang lalu. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum tiba masanya bagi orang-orang yang beriman untuk hati-hati mereka, jantung mereka khusyuk terhadap peringatan Allah dan khusyuk tunduk kepada kebenaran yang telah turun. Dan ini adalah wajib. Kata beliau, betul, ini adalah wajib. Jadi khusyuknya hati kepada peringatan Allah, tunduknya hati kepada kebenaran, ini adalah wajib. Akan tetapi memang manusia terbagi menjadi dua. Ada yang bersifat pertengahan, yaitu hanya menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Tapi ada yang memang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Yang wajib dilakukan, yang mustahab juga diusahakan untuk dikerjakan, yang haram ditinggalkan, dan yang makruh juga diusahakan untuk dijauhi. Ini sabiqum bil khairat, ini bagus. Ada yang baik, ada yang lebih baik lagi tadi. Taib. Dan keumuman kaum mukminin itu biasanya dari golongan kanan yang pertengahan tadi. Yang lebih bagus tentunya golongan abrar, orang yang berbakti, yaitu yang sampai tingkat melakukan yang wajib dan mustahab, meninggalkan yang wajib dan yang makruh. Memang manusia bertingkat-tingkat. Cuma yang tercela adalah jenis ketiga. Bukan ini, bukan itu. Yaitu orang yang tidak mau tunduk kepada peringatan Allah dan tidak mau tunduk kepada kebenaran, maka dia adalah jenis ketiga, yaitu orang yang mendolimi diri sendiri. Baik. Kata beliau, kata Syekhul Islam, Allah telah mencela hati yang kaku, yang menafikan kekhusyuan. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala terkait dengan orang Yahudi, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Kemudian jantung kalian menjadi kaku setelah itu, setelah melihat banyaknya mukjizat dan hujah Allah itu, maka hati-hati kalian bagaikan bebatuan atau lebih keras lagi. Ini polanya pola celaan. Tayyib. Bukan hati yang lembut, bukan hati yang penuh rahmat, bukan hati yang khusyuk. Baik. Kemudian kata beliau, kata Syekhul Islam, kekuatan hati yang terpuji bukanlah maksudnya hati yang keras dan tercela. Lain antara hati yang kuat dengan hati yang keras. Yang keras yang tidak mau tunduk pada kebenaran. Adapun yang kuat, dia tunduk pada kebenaran dan teguh di dalam memegang kebenaran. Bukan dikatakan, oh hatinya keras selalu jarah wa ta'dil, bukan begitu. Masing-masing diletakkan pada tempatnya. Ya kalau berlebihan ya akan menyebabkan kerasnya hati. Banyak orang-orang yang berlebihan akhirnya malah jadi berbalik ke belakang. Dari hari ke hari kita dapati cerita-cerita itu. Dulu keras sampai berlebihan, sampai kita heran, kenapa sampai separah itu kalimatmu, dan seterusnya. Ketika dinasihati, enggak, saya enggak takut pada orang-orang besar. Tapi sampai dengan kata-kata yang lancang. Tahu-tahu sekian hari kemudian berbalik ke belakang. Sama, dari lelaki ada, dari perempuan juga ada yang polanya macam itu. Taat pada kebenaran baik, teguh menerima kebenaran baik. Tapi kalau berlebihan dikhawatirkan tahu-tahu malah akan apa? Akan patah sendiri dan malah mundur. Justru taat kepada kebatilan, dan itu selalu ada pola macam itu. Maka yang betul kata Syekhul Islam bukan yang sampai keras berlebihan, tetapi apa? Lunak menerima kebenaran, memiliki rasa rahmat, dan sekaligus kuat di dalam menolong kebenaran tadi. Tidak sampai berlebihan dan seterusnya. Makanya kata beliau, semestinya seseorang itu kuat tapi tidak sampai kasar.
Dia lembut tapi tidak lemah. Ini kata-kata bagus dari Majmu'ul Fatawa. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.